Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulusna dengan NIM 43020200073. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas UAS Teori Perubahan Sosial yang diampu oleh Ibu Lisa Ardaniyati, SPSI MA, dengan membuat cerita tentang perubahan sosial yang telah dialami dari masa TK sampai kuliah dengan menyertakan dampak positif dan negatifnya. Pada tahun 2007, dahulu ketika saya masih duduk di bangku SD, yaitu di Riau yang termasuk mahal karena terbilang penduduknya yang sedikit yang menempati urutan ke-10 se-Indonesia dengan jumlah penduduk yaitu 6,97 jiwa. 6,97 juta jiwa. Saya masih menggunakan uang 500 perak untuk membeli makanan ringan seperti gorengan, jajan ciki-ciki, permen dalam jumlah 6, dan masih banyak lagi tentunya. Pada masa itu juga saya banyak memainkan permainan yang jarang sekali dilakukan pada anak seusia SD zaman sekarang, seperti bermain empat tali, petak umpet, yang dimainkan biasanya di malam hari, pohon, membuat rumah dengan menggunakan daun pisang atau daun sawit, bermain kelereng, membeli dan memainkan permainan orang-orangan dari kertas, bermain patok lele, bermain hujan-hujanan, bermain di tepi sungai sekaligus berenang di sungai, bermain sepeda sampai keluar desa, bermain ular tangga, monopoli, dakon, bermain gerobak sodor, bermain batu kecil yang berjumlah 5, dan masih banyak lagi. Tetapi mulai maraknya tahun 2019, segala permainan yang sudah didesain dengan Android yang cara memainkannya hanya dengan gerakan jari saja akan mendapatkan skor. Dan saya sudah jarang sekali menemukan anak seusia SD yang masih memainkan permainan dahulu. Karena anak zaman sekarang ini sejak balita sudah dikenalkan handphone. Tentunya perubahan sosial yang saya alami terdapat sisi positif dan negatifnya. Yaitu jika diambil dari sisi positifnya adalah ketika kita sering bermain di luar rumah dengan teman-teman, menjadikan kita tidak kesepian, terjalinnya silaturahim, berhubungan baik, yaitu dengan tolong-menolong dan lain-lain. Sedangkan sisi negatifnya, kita tidak tahu teknologi apa yang sudah berkembang pada zaman sekarang itu, pada masa itu. Jadi sebagai manusia yang berpendidikan, kita jelas tidak boleh kudet, tetapi harus tetap ingat pada prinsip utama kita. Di rumah, saya masih mengenakan kipas yang terbuat dari bambu anyaman, sedangkan kipas angin yang sekarang sudah menggunakan listrik. Lalu menanak nasi dengan dandang atau periuk yang sekarang sudah diganti dengan magicom yang jelas saja menggunakan listrik. Memanaskan air dengan memasak air lalu dipindahkan ke dalam termos, sedangkan sekarang sudah ada di dispenser yang menggunakan listrik juga. Dan menggunakan tudung saji agar makanan dan minuman tetap tidak terkena kotoran dan layak dimakan. Sedangkan sekarang sudah menggunakan lemari yang tertutup untuk menyimpan makanan dan minuman. Jika ingin meminum minuman yang dingin, harus beli ke warung yang menjual es batu dengan harga 1.000. Sekarang tidak perlu beli, sudah ada kulkas atau lemari es yang dapat mendinginkan minuman, makanan, membuat batu es sendiri, dan menyimpan sayur-sayuran agar tetap segar dan tidak mudah busuk. Dulu di rumah saya masih menggunakan kamar mandi dengan sumur timba katrol dan WC yang masih berada di luar rumah. Sedangkan sekarang kamar mandi sudah berada di dalam rumah dengan airnya yang disedot menggunakan sanyo listrik. Kasur, bantal, dan guling yang masih menggunakan kapuk dan seminggu sekali harus dijemur agar mengembang dan nyaman digunakan. Sedangkan sekarang sudah menggunakan kasur spring bed. Kendaraan yang digunakan keluarga saya adalah sepeda motor
bermerek Suprafit, dan ada juga yang Vespa model zaman dahulu, dan sekarang sudah ganti menjadi kebanyakan sudah diperbarui, yaitu motor matic yang cara penggunaannya dengan digas saja. Dan tentunya masih banyak lagi yang harus saya ceritakan, tapi ada hal ini tentu saja masih terdapat dampak positif dan negatifnya ya teman-teman. Yaitu dampak positifnya, semua peralatan atau aksesoris rumah tangga yang sudah didesain sedemikian rupa dapat memudahkan dan mempercepat segala bentuk pekerjaan rumah. Sedangkan dampak negatifnya, karena segalanya sudah dilakukan dengan mudah, dengan cepat, pekerjaan rumah sering disepelekan dengan menjadikan kita malas bekerja dan membersihkan rumah. Setelah lulus SD, pada tahun 2012, saya melanjutkan sekolah MTS swasta dengan mondok di pesantren Darussalam Pasir Agung DK1 yang jaraknya tidak jauh. Saya selalu berangkat sekolah dan pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman yang tentu saja satu pondok. Sedangkan sekarang sudah jarang saya temui anak sekolah yang berjalan kaki dan pasti menggunakan sepeda motor. Karena jalan di sana belum beraspal, belum halus, jika hujan tanah jalan akan becek dan licin. Dan karena takut sepatu menjadi kotor, terkadang saya berangkat sekolah mengenakan sendal. Setelah sampai sekolah baru diganti dengan sepatu. Alhamdulillah sekarang jalan aspal sudah dibangun sepanjang jalan tersebut. Tidak perlu takut sepatu akan kotor atau terkena becek. Pondok pesantren Darussalam Pasir Agung DK1 adalah pondok pesantren yang menggunakan metode Bandongan dan Sorogan, yaitu pesantren salafi tradisional. Di pondok tersebut mayoritas santrinya adalah anak MTS, MA. Jika menyetrika seragam sekolah, masih mengenakan setrika arang atau batok yang sudah dibakar, dan jika tidak berhati-hati, arang dalam bentuk kecil-kecil dapat keluar dengan sendirinya karena gerakan setrika tersebut, atau karena angin yang bertiup pelan akan menyebabkan seragam menjadi bolong dan bisa terbakar. Ketika mandi, kami masih menggunakan timba tarik atau tetapi tidak sepenuhnya diganti. Dan ketika saya menempati kelas 8 MTS, mulai mengenakan timba katrol. Dan ketika saya menempati kelas 9 MTS, sebagian sudah menggunakan sanyo atau pam. Karena ketika kemarau datang, air sumur pondok akan kering dan sulit untuk mendapatkan air. Setelah lulus, saya melanjutkan sekolah MA saya di Provinsi Jawa Tengah bersama adik laki-laki saya yang baru saja lulus SD, yaitu pada tahun 2016. Saya sekolah MA NU 04 Al-Ma'arif Boja, Kendal, dan mondok di pondok pesantren Al-Mabrur yang tidak jauh, hanya menghabiskan waktu 5 menit saja. Ketika mulai memasuki semester 2, saya diberi izin untuk menggunakan Android atau handphone oleh kedua orang tua dengan tujuan mempermudah komunikasi antara saya yang berada di Jawa dengan orang tua saya yang berada di Riau. Untuk sekolah mengizinkan para siswa membawa HP, tetapi dengan syarat tidak masuk kelas harus mengumpulkan HP ke dalam loker yang sudah disediakan oleh pihak sekolah dan diambil kembali setelah mata pelajaran selesai seluruhnya. Pada saat saya sudah menepati kelas 12 semester 2, mulai ujian akhir semester, yaitu pada tahun 2019, masuklah wabah COVID-19 tahun yang telah menyebar pada saat itu pula. Kami seluruh siswa kelas 12 terpaksa tidak jadi ujian karena kabar ini, dan pada saat itu pula ujian nasional mulai ditiadakan dan diganti dengan ujian madrasah. Tentunya kami merasa senang dan sekaligus sedih, yaitu senang tiadanya UN dan sedih karena pihak sekolah tidak bisa membuat acara pelepasan untuk kami pada angkatan kelas 12 pada saat itu.
lulus kami disebut dan lulusan kami disebut dengan lulusan tahun corona. Hal itu termasuk dalam teori perubahan sosial teknologi dan komunikasi yang maraknya penyebab virus corona COVID telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat yang salah satunya didukung dengan teknologi komunikasi. Masyarakat dituntut bisa dan terbiasa. Perubahan terjadi pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara berperilaku manusia. COVID-19 yang berlangsung selama 3 tahun, mulai tahun 2019 sampai 2001, membuat kami sulit dalam melakukan kegiatan di luar rumah, sehingga seluruh kegiatan harus di dalam rumah, dan jika tidak ada kepentingan, maka kami sangat dihimbau agar tidak keluar rumah. Dan jika keluar rumah harus mengenakan masker dan selalu cuci tangan dengan sabun. Saya melanjutkan sekolah saya di IAIN Salatiga pada tahun 2020. Sampai saya masuk kuliah, corona masih menjadi wabah negara kita ini. Mulai dari pendaftaran jalur masuk kuliah dengan online, pengumuman secara online, PBAK dilakukan secara online atau virtual, dan kuliah selama 1,5 tahun ini masih online full. Alhamdulillah mulai semester 3 pada pertemuan ke-7 atau ke-8 sudah ditetapkan mulainya kuliah pertemuan tatap muka atau PTM, tetapi masih belum efektif dan menggunakan sistem genap ganjil untuk per minggunya, atau berangkat kuliah menyesuaikan dosen. Saya sangat senang jika perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka karena penjelasan yang disampaikan oleh dosen lebih memahamkan dan menurut saya terasa benar-benar seperti kuliah. Saya juga tidak menolak jika perkuliahan diadakan secara virtual atau online. Jelas para mahasiswa bisa kuliah sambil rebahan, sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Baiklah, mungkin cerita saya cukup sampai di sini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.